Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan kegiatan proyek Citizen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cahaya Septi Gusman dengan NIM 2219 1050 1014. Kenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dengan NIM 2218101069 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika. Kenalkan, nama saya Zilda Nurianteza dengan NIM 2219 1080 1035 dari Prodi Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Kristan Putra dengan NIM 2219 1050 1058 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Topik permasalahan yang diambil dalam proyek Citizen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini yaitu mengenai tindakan yang tidak bijaksana, tidak mampu mengelola atau menentukan skala prioritas. Sehingga judul yang kami ambil yaitu upaya dalam menentukan skala prioritas terkait tugas dan organisasi serta kepanitiaan di kalangan mahasiswa Universitas Jember. Menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan tugas dan organisasi merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Skala prioritas dapat membantu mahasiswa dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas. Salah satunya yaitu merupakan teknik Eisenhower Decision Matrix yang membagi tugas menjadi 4 kategori berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Selain itu, mahasiswa juga dapat membuat skala prioritas dengan mengklasifikasikan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Setelah menentukan skala prioritas, mahasiswa perlu disiplin dalam menerapkannya agar dapat membagi waktu dengan baik antara kuliah dan organisasi. Dengan menentukan skala prioritas, mahasiswa dapat mengatur prioritas pekerjaan dengan lebih baik sehingga dapat lebih produktif dan sukses dalam menyelesaikan tugas dan organisasi. Untuk menentukan skala prioritas dalam pengerjaan tugas dan mengikuti kepanitiaan, dapat dilakukan beberapa upaya berikut. Di antaranya ialah, yang pertama, membuat daftar tugas. Mahasiswa dapat membuat daftar semua tugas dan kepanitiaan yang mereka kerjakan. Daftar ini dapat mencakup bobot nilai, tingkat kesulitan, deadline, dan juga seberapa penting tugas tersebut. Lalu yang kedua ialah mengidentifikasi deadline tersebut. Nah, mahasiswa perlu untuk mengidentifikasi dan mencatat deadline dari setiap tugasnya. Hal ini dilakukan untuk membantu mahasiswa untuk dapat memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu upaya yang ketiga ialah menilai bobot nilai atau konsekuensi dari tugas-tugas tersebut. Nah, mahasiswa perlu mencatat konsekuensi dari setiap tugas yang akan dihasilkan dari pengerjaan tersebut. Apabila konsekuensi tersebut memiliki pengaruh yang besar, maka dapat dijadikan prioritas yang utama. Lalu upaya yang keempat ialah memperhatikan tingkat kesulitan. Mahasiswa perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan dari masing-masing tugas. Nah, untuk pengerjaannya dapat kita utamakan yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima ialah mengatur jadwal. Mahasiswa perlu mengatur jadwal waktu mereka dengan bijak, sehingga mereka dapat menentukan waktu yang khusus untuk mengerjakan tugas dan juga untuk mengikuti kepanitiaan, sehingga tidak berbenturan. Lalu upaya yang terakhir ialah berkomunikasi kepada anggota kepanitiaan yang lainnya. Hal ini penting dikarenakan dapat untuk mengkoordinasikan sesama anggota panitia dan juga berbagi tanggung jawab serta mengatur jadwal yang efisien. Hal ini juga dapat menimbulkan pengerjaan secara efektif dalam tim dan dapat menghindari tumpang tindih dalam pengerjaan tugas tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan mahasiswa lebih paham mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dari hasil wawancara dan diskusi yang kami lakukan, ada beberapa usulan dan evaluasi untuk seorang mahasiswa yang sering mengikuti organisasi dan kepanitiaan agar dapat menentukan skala prioritas mengenai kewajiban dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, memprioritaskan tugas akademik. Pastikan bahwa tugas-tugas akademik tetap menjadi prioritas utama. Meskipun terlibat dalam organisasi dan kepanitiaan dapat memberikan pengalaman berharga, jangan biarkan kewajiban tersebut mengganggu tugas akademik kita, karena tujuan awal kita kuliah adalah untuk mencari ilmu. Yang kedua, membuat rencana kerja yang realistis. Sebelum menerima tugas organisasi atau kepanitiaan baru, evaluasilah kegiatan yang sedang dilakukan dan perhatikan waktu yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pertimbangkan ketersediaan waktu dan pastikan tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab yang dapat menghambat kita dalam mengerjakan tugas secara keseluruhan.
Yang ketiga, sering berkomunikasi masalah tugas dengan anggota organisasi dan kepanitiaan yang lain. Dengan berbicara dengan pengurus atau pemimpin organisasi dan kepanitiaan yang lain, mereka bisa tahu akan kewajiban akademik tugas kita. Setelah itu, bersama-sama untuk mencari solusi yang memungkinkan kita menjalankan tanggung jawab akademik dan tetap berkontribusi secara efektif dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan. Yang keempat, memanfaatkan manajemen waktu yang baik. Pelajari teknik manajemen waktu yang efektif seperti membuat daftar prioritas, menggunakan kalender, atau mengatur pengingat. Dengan cara ini, kita dapat mengatur waktu dengan bijaksana dan memastikan bahwa tugas-tugas akademik dan organisasi dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan satu sama lain. Selalu ingat bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara organisasi dan kepanitiaan dengan kewajiban akademik kita. Memiliki pengalaman organisasi yang kaya sangat berharga, tetapi tidak boleh mengorbankan prestasi akademik kita. Dengan menggunakan manajemen waktu yang baik dan berkomunikasi dengan baik, kita dapat mencapai kedua hal tersebut dengan sukses. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa mahasiswa dengan berbagai pengalaman di organisasi maupun di kepanitiaan. Berikut merupakan pertanyaan dari wawancara. Yang pertama, bagaimana skala prioritas Anda dalam mengerjakan tugas dan keikutsertaan organisasi atau kepanitiaan? Yang kedua, apakah Anda bisa menentukan skala prioritas dalam kehidupan perkuliahan? Yang ketiga, apakah Anda pernah kewalahan akan tugas perkuliahan dengan tugas dari organisasi dan kepanitiaan? Yang keempat, bagaimana upaya dalam menyeimbangi antara tugas perkuliahan dengan tugas organisasi serta kepanitiaan Anda? Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, memperoleh kesimpulan bahwasannya poin pertama yaitu kewajiban mahasiswa di sini adalah belajar. Namun mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan juga merupakan salah satu hal yang bermanfaat bagi mahasiswa. Dari ketiga hal tersebut, mahasiswa harus bisa memilih mana saja yang harus lebih diprioritaskan tergantung kondisi dan urgensinya. Poin kedua yaitu berdasarkan hasil wawancara, rata-rata mahasiswa dapat menentukan skala prioritas dalam kehidupan perkuliahan. Poin ketiga yaitu mahasiswa Universitas Jember tentunya pernah kewalahan akan tugas perkuliahan dan tugas dari organisasi serta kepanitiaan. Namun seiring berjalannya waktu, mahasiswa dapat beradaptasi dengan tugas perkuliahan dan organisasinya. Poin keempat yaitu upaya yang dilakukan mahasiswa yaitu membagi atau mengatur jadwal pengerjaan antara tugas perkuliahan dengan tugas organisasi atau kepanitiaan yang mereka ikuti. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.